selama nafas masih ada di dalam dada, itu kesempatan taubat senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad, itu sudah memiliki kenikmatan yang luar biasa. Maka apabila orang tersebut kenal dengan Nabi Muhammad, pasti cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang betul-betul kenal, mau membaca sirahnya, mau mengenal seperti apa budi pekertinya, pasti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, orang itu layak dicintai ada 3 sebab. Seseorang itu pantas buat dicintai, itu disebutkan oleh ulama, ada 3 syaratnya. Yang pertama al-jamal, tampan atau cantik. Orang kalau tampan atau cantik, walaupun akhlaknya buruk, walaupun perilakunya buruk, orangnya seperti apa, tapi umumnya secara naluri orang tersebut bakal cinta. Lihat artis, ya kan, di TV mungkin, atau atlet luar negeri, kita lihat ada itu begitu tampan atau cantik, otomatis secara naluri senang. Wah, ini indah nih, cantik ini orang, walaupun akhlaknya buruk dan lain sebagainya. Karena itu memang sudah naluri seseorang itu cinta terhadap yang indah-indah. Lihat orang tampan, orang cantik, pasti normalnya senang. Maka disebutkan seperti apa ada yang melebihi ketampanannya Nabi Muhammad SAW? Apa ada yang melebihi keindahan Nabi Muhammad SAW? Disebutkan dalam sebuah syair, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sahabat Nabi Zaid bin Thabit ketika memandang Nabi Muhammad SAW, secara otomatis syair tersebut terlantun dari lisannya, yang artinya, wahai Nabi Muhammad, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, yang lebih indah dari engkau wahai Nabi Muhammad, tidak pernah mataku ini memandangnya. Padahal posisinya dulu di Mekah. Di Mekah itu tempatnya orang-orang ganteng, tempatnya orang tampan itu di Mekah. Nanti insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang umroh, nanti lihat orang di sana tampan-tampan luar biasa. Gak ada yang amin ini kan ini. Gak ada yang umroh ini. Amin. Insya Allah berangkat semua Ustaz ya. Nah sekali lagi, ketika melihat seperti itu keindahannya Nabi Muhammad, Zaid bin Thabit tadi langsung melantunkan syairnya, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wahai Nabi Muhammad, yang lebih indah dari engkau mataku tidak pernah memandangnya. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, yang lebih tampan, lebih indah dari engkau mustahil wanita manapun melahirkannya. Maksudnya apa? Enggak mungkin ada lagi, mau sampai akhir zaman sekalipun ada perempuan yang melahirkan manusia yang lebih tampan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Engkau ini tercipta wahai Nabi Muhammad terbebas dari segala celah dan kekurangan. Indahnya, tampannya, tingginya, bentuk tubuhnya, warna kulitnya, semuanya sempurna, tidak ada kekurangannya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau ini tercipta sebagaimana engkau kehendaki. Maksudnya gini, maksudnya coba ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau habis mandi pagi atau mungkin nanti mau tidur, coba berdiri di depan cermin. Berdiri di depan cermin, coba lihat ada kurangnya enggak? Ada kurangnya enggak? Umumnya ada. Makanya alat kosmetik juga laris. Itu kan orang merasa apa? Dia ada yang mungkin merasa kurang putih, ada yang mungkin kurang mancung dan lain sebagainya. Maka harus ada perawatan tersebut. Ada yang pengen dirubah, pengen dibeginikan. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW begitu tercipta itu sudah sempurna.
Udah maksimal, itu udah paling sempurnanya manusia, ya seperti itu. Makanya dipuji begitu indahnya oleh Zaid bin Sabit. Maka bagi kita semua, orang yang mengenal dan mengetahui sifat-sifatnya, pasti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Gak bakal melirik yang lain. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam mimpi, terlebih lagi secara langsung. Biar kita tahu seperti apa indahnya Nabi Muhammad SAW, agar kita juga terbebas atau mengagumi makhluk lain selain daripada Nabi Muhammad SAW. Dari segi keindahan, tidak ada yang mengalahkan keindahan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ciri kedua, orang yang layak dicintai adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan, an-nawal. Orang yang dermawan, walaupun secara fisik dia tidak ganteng, orangnya pendek, orangnya hitam, orangnya galak sekalipun, asal dia dermawan, orang pasti cinta. Coba cek nanti di kamu. Orang yang penting dermawan, mau dia galak, mau dia seperti apa, orang pasti cinta. An-nawal. Orang banyak kasus-kasus orangnya pemarah, tapi setiap habis marah ngasih hadiah. Ya orang nggak mungkin bisa marah lagi, tetap datang lagi nanti, tetap cinta sama dia. Karena memang secara naluri orang pasti suka kepada orang yang rajin memberi atau orang yang dermawan. Maka kalau dilihat, tidak ada lagi orang yang melebihi kedermawannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu bukan orang yang miskin, bukan orang yang fakir. Nabi Muhammad itu orang yang kaya raya, akan tetapi lebih memilih untuk menghabiskan seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah sedekah 100 ekor onta, pernah sedekah 100 ekor kambing, bahkan sampai diriwayatkan ada satu lembah hewan ternak yang ada di situ diberikan semua oleh Nabi Muhammad SAW. Satu lembah, entah itu berapa ratus, mungkin ribuan, diberikan semuanya, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu ketika Nabi Muhammad selesai pulang perang dan membagikan seluruh harta rampasan perang, kemudian ketika semua sudah dibagikan habis, masih ada orang yang datang. Ada orang yang datang, ya Rasul, aku belum kebagian ya Rasul, minta bagianku ya Rasul. Kemudian Nabi dilihat kanan kiri sudah tidak ada lagi, yang akan diberikan sudah tidak ada, di rumah pun tidak ada simpanan apa-apa, sudah habis semuanya, diberikan kepada orang lain. Maka ketika ada orang yang minta, Rasul gelisah, bingung mau diberikan apa ini orang ini. Kemudian Rasul bilang, wahai sahabat, pergilah engkau ke pasar, ambil seluruh kebutuhanmu. Kau pengen gandum, kau pengen daging, kau pengen apapun, ambil di pasar, nanti bilang Muhammad yang bayar. Luar biasa, udah habis semuanya, masih berani hutang demi apa? Demi memberikan sedekah, membantu orang lain. Kira-kira di kampung sini ada nggak, Ustaz? Yang berani utang buat orang lain, ada nggak, Ustaz? Ada, Ustaz ya? Ada, insya Allah nanti ke depannya ada. Kemudian ketika Sayyidina Umar melihat Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang tersebut untuk berhutang dan nanti yang bayar Nabi Muhammad, Sayyidina Umar nggak tega. Ya Rasul, sesungguhnya Allah tidak memaksakan sesuatu yang tidak engkau mampu. Maksudnya apa? Jangan hutang-hutang ya Rasul, kasihan. Jangan sampai Rasul sudah nggak punya apa-apa, masih menanggung hutang karena demi membantu orang lain. Tapi ketika Nabi Sayyidina Umar menyebutkan kata tersebut, wajah Rasul SAW memerah. Maksudnya apa? Gak suka ini. Dengan pendapat seperti ini gak suka. Karena Rasul apa? Pengen senantiasa membantu orang lain. Kemudian Sayyidina Bilal berdiri dan menghibur Rasul SAW. Ya Rasul, akti ma syi'ta wa la takhsha min dzil arsi iklala.
Ya Rasul, nggak apa-apa, berikan kepada orang lain. Mau hutang, mau apa, yang penting kau senang, berikan ya Rasul. Dan jangan takut, Allah akan memberimu sedikit. Maksudnya apa? Engkau akan dibalas dengan banyak, dengan pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dihibur dengan ucapan seperti itu dari Sayyidina Bilal, Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum bahagia memiliki teman-teman atau sahabat yang paham dan juga serupa bisa meniru akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalimat yang luar biasa adalah bahwa Rasul itu kalau sedekahnya seperti orang yang tidak takut miskin. Sedekahnya seperti orang yang tidak takut miskin. Ini kalimatnya sederhana tapi memiliki makna yang luar biasa. Kira-kira Bapak-bapak kalau punya uang di kantong 100.000 sama 50.000, yang disedekahkan berapa? 100.000, ada yang 50.000, ada yang 2.000. Itu contohnya gitu. Kalau Rasul semuanya diberikan, nggak pakai takut besok makan apa, besok beli apa, belanjanya seperti apa, nggak takut. Tidak takut miskin. Itu adalah predikat yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita sedermawannya orang sekarang itu masih mempertimbangkan. Oh, harus punya ini. Misalkan punya uang 100 juta, dia sedekah berapa? 1 juta, 2 juta, harus disisakan sekian persen buat modal kehidupan ke depan. Itu umumnya yang dermawan pun masih menyisakan uang tersebut. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, ya'ti man la yakhshal faqr, kalau memberikan tidak takut miskin, maka sosok seperti Nabi Muhammad SAW sangat layak untuk dicintai. Jadi perlu digali lagi kisah-kisahnya agar apa? Agar kita ini timbul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sifat yang ketiga yang orang pasti dicintai adalah al-kamal, orang yang memiliki budi pekerti yang bagus, orang yang akhlaknya bagus, sopan santun, pasti dicintai sama orang lain. Walaupun orang ini miskin, nggak pernah sedekah, nggak pernah apa, tapi akhlaknya bagus. Kalau ada orang lain punya hajat, pasti dibantu. Ada orang lain datang, disambut dan lain sebagainya, maka orang tersebut pasti dicintai oleh orang lain. Apakah ada orang yang akhlaknya lebih indah dari Nabi Muhammad SAW? Tidak ada akhlak atau orang yang memiliki budi pekerti lebih indah dari Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam Maulid Al-Habsyi oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada satupun akhlak atau budi pekerti yang bagus kecuali itu pasti bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Carilah apapun akhlak yang baik pasti pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak apapun yang baik pasti diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satupun akhlak yang buruk melainkan sudah diperintahkan oleh dijauhi dan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dipuji, diabadikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim, kemuliaanmu wahai Muhammad sungguh agung, dan pujian itu dipuji langsung oleh Allah yang maha segala-galanya. Maka diketahui di antara 3 syarat kelayakan seseorang dicintai, semuanya tidak ada yang bisa menandingi sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam qasidah Burdah tadi disebutkan, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuriban hunataqun bifami. Keutamaan kelebihan Nabi Muhammad tidak ada batasnya. Mau cari dari segi manapun pasti indah, pasti orang itu cinta,
pasti orang itu akan kagum kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai umatnya harus lebih sering untuk mencari atau mendengarkan kisah-kisah beliau. Seperti apa beliau? Agar apa? Agar tumbuh cinta ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah tumbuh cinta dalam hati, maka kita akan semakin mencari terus. Seperti apa Nabi Muhammad? Seperti apa kisahnya? Kalau makan seperti apa? Kalau duduk seperti apa? Kalau makan seperti apa? Kalau itu diulas terus, nanti kita karena kecintaan kita secara otomatis akan mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan